Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir kembali di majelis ini dalam kondisi sehat walafiat untuk bertawasau bil haq, tawasau bil sabar, dan tawasau bil marhamah. Insyaallah hari ini kita akan membahas fikih i'tikaf. Semoga majelis ini mendatangkan manfaat yang banyak dan keberkahan yang besar bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sengaja kita akan membahas fikih i'tikaf ini karena insyaallah hari Rabu sore ya, besok bukan Kamis sore ya, Kamis sore kita sudah standby untuk melaksanakan ibadah puncak bulan Ramadan, yaitu ibadah i'tikaf, khususnya bagi yang ingin sempurna ya, full penuh i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semoga majelis kita ini mendatangkan manfaat yang banyak dan keberkahan yang besar untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kajian ini kita bahas secara khusus atau sengaja kita bahas tentang fikih i'tikaf ini karena ternyata di sekitar kita saja masih banyak masjid-masjid yang nggak ngerti tentang i'tikaf. Ya, alhamdulillah beberapa malam ya, saya sempat pindah dari satu masjid ke masjid yang lain ya, kemudian ngobrol tentang masjid ini ada i'tikaf enggak. Setelah saya jelaskan i'tikaf full yang 10 hari tidak keluar-keluar, pada kaget. Seolah-olah itu ibadah yang baru bagi mereka. Mereka nggak pernah dengar yang seperti itu. Padahal itu pengurus masjid. Jadi disitulah pentingnya kita berdakwah ya, menyampaikan apa-apa yang kita ketahui ya, untuk kita sampaikan ke masyarakat. Kalau di sekitar kita saja masih banyak pengurus masjid yang belum paham, belum mengerti tentang i'tikaf, bagaimana masjid-masjid yang ada di pelosok, masjid-masjid yang ada di luar Jawa. Ya. Kalau di sekitar sini aja masih banyak yang nggak ngerti fikih i'tikaf. Ya. Seingat saya juga dulu waktu belajar di pesantren, i'tikaf itu ya duduk sejenak ya, di masjid itu i'tikaf. Hanya sebatas itu. Jadi belum seingat saya tidak pernah belajar tentang i'tikaf yang 10 malam 10 hari. Itu belum pernah belajar waktu di pesantren. Ya. Alhamdulillah ya, Allah Subhanahu wa taala sudah berkenan memberi taufik kepada kita semua untuk minimal punya niat ya, beriktikaf. Dalil dari i'tikaf yang paling sering kita dapatkan di surat Al-Baqarah 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagian atasnya uhilla lakum lailatas shiyam. Ya. Penggalan ayat yang berkenaan dengan i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian bercampur berhubungan dengan istri-istri kalian padahal kalian sedang i'tikaf di masjid. Seolah-olah i'tikaf di masjid itu sudah umum dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Sehingga di sini cuma disinggung saja.
Bukan kalau Ramadan beriktikaflah kalian, bukan seperti itu. Ya. Cuma disinggung wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Seolah-olah ibadah itikaf itu sudah lumrah, sudah otomatis. Kalau Ramadan ya ada itikaf. Dan ternyata di ayat yang lain, nanti kita akan lewati ayatnya, wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal 'akifina war-ruk'is sujud. Dan sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang bertawaf, lit-ta'ifin wal 'akifin, orang-orang yang beriktikaf, warruka'is sujud, orang-orang yang ruku dan orang-orang yang bersujud. Jadi di situ ada disinggung tentang iktikaf wal akifin. Dan ayat itu konteksnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya. Antahhira baitiya lit-ta'ifin dan seterusnya. Ya. Agar kalian berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail maksudnya, alaihi wassalam, mensucikan rumahku ini, maksudnya Masjidil Haram, sekitar Ka'bah, lit-ta'ifin, untuk orang-orang yang tawaf, wal-akifin, untuk orang-orang yang beriktikaf. Jadi syariat beriktikaf itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Makanya di sini dalam konteks Nabi Muhammad SAW dan umatnya, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ya, karena seolah-olah itikaf itu sudah umum dan memang sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada itikaf. Tapi itikaf dalam bentuk yang Rasulullah SAW contohkan itu baru ada dalam syariat Islam, dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Di hadis-hadis tentang itikaf, Rasulullah SAW pernah beritikaf 10 pertama, kemudian di 10 kedua, kemudian 10 ketiga, dan kemudian Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabatnya bahwa itikaf yang tepat itu di 10 terakhir, di 10 yang ketiga. Ya. Apa itu itikaf? Dari sisi bahasa, i'tikaf artinya al-ihtibas, tertahan. Dan al-muqam. Al-muqam artinya menetap. Artinya al-ihtibas dan al-muqam. Tertahan dan menetap. Menurut ahli fikih, i'tikaf adalah al-muqtu fil masjid bi niyatil qurbah, menetap di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi yang lain, luzumul masjid li ta'atillahi wal inqita' li ibadatihi wat tafarruh min syawaghilil hayat. Menetap di masjid untuk taat dan melaksanakan ibadah kepada Allah saja, serta meninggalkan berbagai kesibukan dunia. Ya, jadi fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tempatnya di masjid, amalannya berdiam diri, menetap di masjid. Jadi 3 unsurnya. Menetap, berdiam diri, tempatnya di masjid. Niatnya dalam rangka ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempatnya di masjid, amalannya berdiam diri. Kalau berdiam diri bukan di masjid, itu bukan iktikaf. Kalau di masjid tapi cuma ngobrol, cuma mondar-mandir, keluar masuk, itu bukan iktikaf. Unsur yang ketiga, niatnya dalam rangka ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam rangka yang lain itu bukan iktikaf.
Apa hukumnya? Yang pendapat yang kuat hukumnya adalah sunnah muakkadah di 10 hari terakhir Ramadan. Kalau iktikaf biasa, kita ini sekarang kan kita berdiam di masjid, ya kan? Berdiam di masjid dalam rangka ibadah dan ketaatan kepada Allah ini. Berarti ini iktikaf. Ya. Yang sedang kita lakukan sekarang ini iktikaf. Tapi iktikaf yang hukumnya sunnah. Ya. Kalau 10 terakhir Ramadan itu sunnah muakkadah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW selalu beriktikaf di 10 akhir Ramadan. Dan pernah ketika Rasulullah tidak jadi iktikaf, beliau mengqadhanya di 10 pertama bulan Syawal. Kalau Rasulullah mengqadha suatu amalan, itu maknanya amalan itu sunnah muakkadah. Jadi hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu artinya levelnya di bawah wajib. Yang seharusnya difahami dan dimengerti oleh setiap muslim. Seharusnya setiap muslim mengerti karena hukumnya sunnah muakkadah. Kalau hukumnya sunnah biasa itu wajar lah. Ya, tapi hukum yang sunnah biasa saja banyak yang sudah paham. Sholat duha misalnya. Sholat duha kadang diamalkan, kadang ditinggalkan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW tidak rutin setiap hari sholat duha, enggak. Ya, kadang Rasulullah sholat duha, kadang enggak. Makanya hukumnya sunnah. Ya. Kalau yang sunnah muakkadah, bukan amalan wajib, tapi Rasulullah rutin menunaikannya. Sholat malam misalnya, sholat tahajud. Karena Rasulullah rutin menunaikannya, jatuhnya hukumnya sunnah muakkadah bagi kita. Bagi Rasulullah bahkan itu wajib. Bagi Rasulullah itu wajib, bagi kita hukumnya sunnah muakkadah. Iktikaf menjadi wajib kalau itu berkaitan dengan nazar. Ada orang yang menazar kalau anak saya lulus maka saya akan iktikaf. Jadi iktikaf itu menjadi wajib gara-gara nazarnya, bukan karena hukum aslinya iktikaf itu. Dalilnya tadi sudah kita sebutkan ayat tadi ya, surat Al-Baqarah 187 dan Al-Baqarah 125. Ya. Antahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i sujud. Ya. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Ya. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku dan yang sujud. Konteksnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Berarti i'tikaf itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Maka wajar kalau di ayat 187 wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid ini hanya disinggung saja, bukan ditegaskan. Kalau bulan Ramadan i'tikaf kalian, nggak seperti itu ininya, redaksinya. Ya, redaksinya cuma sambil lewat aja gitu. Ya, dikaitkan dengan perbuatan yang lain. Itu menandakan bahwa i'tikaf di masjid itu ada. Tapi kata akafa yaqifu di dalam Al-Quran kadang-kadang pemakaiannya negatif. Dalam konteks yang negatif. Di cerita Nabi Musa, ketika mereka sudah selamat berada di menyeberangi Laut Merah, Bani Israel melihat ada satu kaum yang yakufuna, yang beriktikaf di hadapan berhala-berhala mereka.
ya'kufuna li asnamil lahum. Kemudian Bani Israel pun minta ke Nabi Musa, ya, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah kami sesembahan seperti sesembahan-sesembahan yang mereka miliki itu. Kayaknya asik. Ya, latah. Ya. Nah, di ayat itu yang dipakai juga kata akifun. Akafa ya'kifu. Ya, ya'kufun. Ya, akafa ya'kufu. Ya'kufuna ala asnamil lahum. Ya, jadi kata itikaf itu pun dipakai dalam konteks yang negatif. Ya, tapi kalau dalam fikih yang namanya itikaf adalah apa yang kita bahas. Di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi Muhammad SAW selalu i'tikaf di setiap bulan Ramadan selama 10 hari. Dan pada tahun wafatnya beliau i'tikaf selama 20 hari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang jadi pertanyaan, ya, khususnya bagi saya pribadi, kok masih ada, ya, bukan orang awam, ya, ustadz, ya, ustadz yang mempermasalahkan itikaf yang 10 terakhir Ramadan. Itu apa dasarnya? Nah, ini kan hadis riwayat Imam Bukhari ini. Kok bisa terlewat? Di setiap kitab fikih pasti ada pembahasan tentang iktikaf. Pasti. Kok bisa kelewatan itu? Ya, kok bisa terlewatkan? Ya, sehingga ada, ya, seorang ustadz yang mengkritisi ketika di satu masjid ada iktikaf yang penuh, full, 10 malam 10 hari. Nah, dia mengatakan, apa? Ini dasar hukumnya apa? Allah Ustaz, ya. Jadi kalau di kalangan para asatid saja seperti itu pemikirannya, bagaimana orang-orang awam, ya, ya yang jarang-jarang ya belajar hadis. Gitu. Di hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'takifu al-ashral awakhir. Bahwa Rasulullah SAW biasa beriktikaf di 10 terakhir. Hatta tawaffahullah. Sampai Rasulullah wafat. Setiap 10 terakhir Ramadan iktikaf. Thumma takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian istri-istri beliau pun beriktikaf setelah wafatnya Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis sahih. Dan ini juga sebagai jawaban tentang dibenarkannya kaum muslimah untuk beriktikaf. Karena istri-istri Rasulullah SAW biasa beriktikaf di 10 terakhir. Bahkan itu mereka lakukan sepeninggal Rasulullah SAW. Para ulama sepakat bahwa iktikaf seorang istri harus seizin suaminya. Ya, jadi kalau nggak diizinkan, nggak boleh. Ini dalil disyariatkannya iktikaf. Jenis-jenis iktikaf sudah kita singgung tadi. Ada yang wajib. Kalau yang wajib kaitannya dengan nazar. Rasulullah SAW bersabda, "Man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk melakukan satu ketaatan kepada Allah, hendaklah dia tunaikan ketaatan itu. Kalau tidak salah ini berkaitan dengan nazarnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pernah beliau lakukan di saat beliau belum masuk Islam. Ya, beliau bercerita ke Rasulullah. Ya Rasulullah, dulu
waktu di Mekah, aku pernah bernazar untuk iktikaf di 1 malam di Masjidil Haram. Rasulullah pun menjawab, man nazara ayyuti Allah falyuti'hu. Walaupun nazarnya itu sebelum masuk Islam. Kan iktikaf itu ketaatan, bentuk ketaatan. Ya, hendaklah dia tunaikan apa yang dia nazarkan. Ya. Dan secara umum iktikaf hukumnya sunnah. Dilaksanakan secara sukarela dengan niat taqarrub kepada Allah dan mengharap pahala darinya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW lebih ditekankan pada 10 akhir Ramadan. Jadi sampai di sini iktikaf berarti ada 2 plus 1. Yang satunya itu iktikaf dalam rangka nazar. Yang 2 lainnya iktikaf biasa, kita berdiam di masjid dalam rangka ketaatan kepada Allah, itu namanya iktikaf. Yang kita sedang lakukan sekarang ini iktikaf namanya. Apa perlu ada niat iktikaf? Nawaitul iktikaf. Ya, ada yang mengatakan harus pakai niat. Ya, tapi selama 3 unsur ini terpenuhi, itu iktikaf, walaupun kita nggak berniat. Ya, kita berdiam, tempatnya di masjid, yang kita lakukan ketaatan, itu iktikaf namanya. Mau sebentar, mau lama, itu iktikaf. Ya. Dan ada jenis iktikaf yang luar biasa. Yang tempatnya cuma di bulan Ramadan, di penghujung bulan Ramadan, di 10 akhir Ramadan. Ya, dengan hukum-hukum yang khusus seperti yang akan kita jelaskan nanti. Apa tujuannya? Intinya supaya hati kita bisa terfokus kepada Allah di satu waktu dalam 1 tahun. Jadi kita di bulan Ramadan ini, kalau kita ikuti rangkaian amalan yang Rasulullah contohkan, kita akan mendapatkan manfaat yang optimal insya Allah. Apa yang Rasulullah praktekkan di sepanjang bulan Ramadan, itu kita contoh, maka kita akan mendapatkan fadilat yang tinggi, mendapatkan manfaat yang maksimal. Karena itu dilakukan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah melakukannya, itu ajaran dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, apa yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya itu wahyu dari Allah, walaupun bukan Al-Quran bentuknya. Ya, gerak-gerik Rasulullah berdasarkan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, soalnya apapun yang Rasulullah lakukan, apapun yang Rasulullah ucapkan, termasuk sifat-sifat Rasulullah itu dicontoh oleh umatnya. Bisa dicontoh, sah untuk kita contoh. Ya, kecuali hal-hal khusus yang menjadi kekhususan Rasulullah. Ya, misalnya menikahi lebih dari 4 istri itu kekhususan Rasulullah. Ya, ketika boleh menerima tawaran seorang sahabiah untuk dinikahi, itu kekhususan Rasulullah. Ya, wa mra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabi faradan nabiyyu ayyastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Khusus untukmu, ya, sedangkan umatmu nggak boleh. Ya. Jadi ketika sahabiah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah nikahi saya, itu Rasulullah boleh. Tapi kalau kita nggak boleh. Ya, kita tetap mengikuti hukum normatif. Ya. Rukun-rukun pernikahan, syarat-syarat pernikahan harus dipenuhi. Jadi iktikaf manfaatnya adalah supaya hati kita terfokus secara dalam waktu yang lama, 10 hari. Terfokus di masjid untuk sementara meninggalkan syawaghilil hayat. Ya.
kesibukan duniawi. Manfaat i'tikaf, terbiasa melakukan sholat 5 waktu berjamaah tepat waktu, pasti kan? Karena kita di masjid. Terlatih meninggalkan kesibukan dunia demi memenuhi panggilan Allah. Terlatih untuk meninggalkan kesenangan jasmani sehingga hati bertambah khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Terbiasa meluangkan waktu untuk berdoa, membaca Quran, berzikir, qiyamul lail, dan ibadah lainnya dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Terlatih meninggalkan hal-hal yang tidak berguna bagi penghambaannya kepada Allah. Memperbesar kemungkinan meraih Lailatul Qadar. Ya, tahari Lailatul Qadar istilahnya dalam hadis. Ya, jadi Lailatul Qadar itu akan terjaring dengan sendirinya ya, karena kita sedang berada di masjid. Ketika Lailatul Qadar itu terjadi, malaikat-malaikat akan berturunan dari langit dan menghampiri orang-orang yang sedang berada di masjid. Itu dalam hadis disebutkan seperti itu. Bagaimana bagi muslim-muslim yang sedang mudik? Padahal itu malam itu Lailatul Qadar. Dapat nggak mereka? Bagaimana dengan yang sedang buat kue di rumah? Padahal malam itu Lailatul Qadar. Dapat nggak? Ya, jawabannya semoga. Ya, semoga dapat. Tapi di dalam hadisnya, ya, malaikat-malaikat akan menghampiri orang-orang yang sedang berada di masjid pada malam itu. Waktu i'tikaf adalah waktu yang tepat untuk melakukan muhasabah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seperti itu ajaran Rasulullahnya dan Rasulullah biasa melakukan hal itu, berarti memang kita memerlukan momentum yang seperti itu setahun sekali. Sebagaimana ibadah puasa yang kita lakukan intensif selama 1 bulan, itu diperlukan oleh tubuh kita. Karena dalam ilmu kesehatan pun memang benar. Ya, ketika kita dalam kondisi lapar, banyak kuman-kuman atau sel-sel yang tidak berguna atau yang membahayakan, sel-sel kanker misalnya itu yang termakan, yang hancur dengan sendirinya. Ya, karena dia nggak punya makanan. Dan itu kita lakukan 30 hari. Itu semakin efektif. Nah, i'tikaf pun demikian, berarti memang jiwa kita membutuhkan satu kegiatan yang intensif. Kita di mana kita tidak disibukkan dengan urusan-urusan dunia, kita tinggalkan semua. Ya. Fokus di 10 hari itu udah ibadah saja. 10 hari saja dari 360 hari. Kalau puasanya 30 hari saja dari 360 hari. Ya, apa nggak cukup bagi kita 300 harian untuk dunia? Ya, sementara kita sisihkan 30 hari untuk puasa, 10 hari untuk fokus di masjid. Ya, seharusnya bisa. Ya. Selanjutnya tentang rukun itikaf ada 4, mu'takif yang beritikaf orangnya, kemudian niatnya niat itikaf, niat adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Lantas bagaimana dengan musolli fardhu subhi, nawaitu shauma ghadin? Yang diucapkan itu apa? Nah, menurut Imam Syafi'i rahimahullah yang mengajarkan itu, kata-kata itu istilahnya at-talaffuz bin niyah. Melafatkan niat, bukan niat itu sendiri. Niat adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Sebaliknya, membaca Quran itu amalan lisan dan hati, bukan amalan hati saja.
Jadi kalau ada yang baca Quran gitu, sudah khatam berapa kali? Oh, saya sudah 3 kali. Ya, padahal nggak pernah terdengar suaranya. Itu bukan baca Quran namanya. Baca Quran itu pakai suara, bukan dalam hati. Apalagi yang dibaca terjemahannya. Saya udah khotam, tapi yang saya baca terjemahannya. Ya itu namanya belajar tafsir. Yang dikhotamkan itu tafsirnya. Atau yang dibaca transliterasinya, bacaan Latinnya. Ya bacaan Latin itu bahaya bagi orang yang nggak ngerti. Cuma baca Latinnya saja itu bisa keliru. Ya. Dulu pernah ada mahasiswa saya yang karena mereka harus hafal dari surat Al-A'la ke bawah, dari Al-Fajr ke bawah, ya, maka mereka ada yang menghafalkan Asyams, ya, wasyamsi wa duhaha, tapi bacanya kok ini surat apa ini? Ya, bacanya gimana? Asis samsi, Asis samsi wa duhaha. Kan ASY, strip ASY kan, nah, dia baca Asis samsi. Seharusnya kan asyam wasyamsi. Ya, wasyamsi waduha dibacanya wasis samsi waduha. Karena dia baca transliterasinya. Ya, jadi bayang. Apakah yang baca transliterasinya sampai khotam itu sama dengan baca Quran? Enggak. Yang namanya membaca Quran itu yang dibaca Arabnya. Makanya setiap muslim harus wajib ngerti ya, tentang cara membaca Quran. Kemudian rukun yang ketiga menetap, al-lubsu atau al-muksu, menetap. Dan yang keempat tempatnya, al-mu'takafi. Tempat iktikaf itu di mana? Di masjid. Masjidnya yang seperti apa? Yang ada Jumatan. Disebut masjid jami'. Ya. Apa syarat iktikaf? Ada yang berkaitan dengan mu'takifnya. Ya, tentunya muslim, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan buruk, atau disebut tamyiz, orangnya disebut mumayyiz, ya suci dari hadas besar. Yang berhadas besar ya kalau junub ya keluar dulu, mandi dulu baru boleh masuk. Tapi kalau haid ya udah selesai gitu. Ya, tidak selama belum selesai haidnya ya tidak bisa berada di masjid. Kemudian syarat yang terkait dengan tempat al-mu'takaf fihi adalah masjid yang dilakukan sholat Jumat dan sholat berjamaah 5 waktu di dalamnya. Apa ada tempat yang dilakukan sholat Jumat tapi nggak ada sholat 5 waktu di dalamnya? Ada nggak? Kalau tempat yang ada sholat 5 waktu di dalamnya tapi nggak ada Jumatan, itu banyak. Tapi ada nggak tempat yang ada Jumatan tapi sholat 5 waktunya nggak ada? Ternyata ada. Saya pernah diminta ngisi Jumatan di Jakarta, di satu kantor, ternyata tempatnya di aula. tempat sholatnya di aula, karena ya yang mereka punya musola kecil. Gitu. Kadang juga di parkiran basement. Itu di karet saya pernah ngisi di situ. Ternyata Jumatannya di basement. Ya, padahal kita udah pakai jas, gerahnya luar biasa. Gitu. Ya. Ternyata ada yang seperti itu. Ya. Jadi tempat iktikaf masjid yang dilakukan sholat Jumat dan sholat berjamaah 5 waktu di dalamnya. Agar mu'takif tidak keluar dari tempat iktikafnya untuk sholat Jumat. Karena dia mau Jumatan, akhirnya dia harus keluar dari masjid. Di tempat iktikaf dia cuma sholat 5 waktu aja adanya, sholat Jumat nggak ada. Ya.
Artinya yang itikaf itu seharusnya selalu berada di masjid 10 hari, nggak keluar-keluar. Ya, kecuali untuk sesuatu yang harus dilakukan di luar. Kalau ada di sekitar masjid atau masjid punya fasilitas itu, alhamdulillah. Ya, mau mohon maaf, BAB, BAK udah disediakan tempatnya dan lega tempatnya, ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada bagaimana? Boleh pulang ke rumah. Ya, boleh pulang ke rumah, kemudian balik lagi. Jangan pulang ke rumah nonton TV dulu, layah-layah dulu. Nah, itu udah batal itikafnya. Ya. Begitu juga dengan makan. Kalau difasilitasi oleh panitianya, ya alhamdulillah. Nggak perlu repot-repot keluar masjid. Ya. Tapi kalau nggak ada bagaimana? Ya cari warung yang buka malam itu untuk cari sahur. Setelah itu balik lagi. Ya, atau pulang ke rumah, makan dulu, setelah itu balik lagi. Ya. Yang membatalkan adalah kalau habis makan, duduk dulu, ngaso istilahnya gitu. Ya. Itu yang membatalkan. Jadi batal itikafnya. Dan itulah konteks wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ya, ketika terpaksa pulang ke rumah, ya mubasyarah dulu gitu. Batal. Ya, itikaf yang 10 harinya batal. Jadi selama menunaikan itikaf itu tidak boleh dilakukan. Waktu pelaksanaannya kalau itikaf wajib yang berkaitan dengan nazar ya tergantung nazarnya kapan. Ya. Umar bin Khattab 1 malam. Nazarnya itikaf di 1 malam. Ya udah, malam manapun ya harus di bulan Ramadan. Ya. Dan malam, yang namanya malam itu apa? Waktu antara masuknya maghrib sampai terbitnya fajar. Itu namanya malam. Berarti dia sudah standby, harus standby di dalam masjid sebelum maghrib. Kalau niatnya itikaf di malam hari. Kalau niat itikafnya di siang hari, berarti sebelum subuh dia sudah standby di masjid dan baru boleh keluar setelah waktu maghrib masuk. Pada maghrib ya juga sudah selesai dia dalam itikafnya. Kalau itikaf sunnah tidak ada aturan yang membatasinya. Ini itikaf umum ya. Dapat dilaksanakan sepanjang waktu, bisa lama, bisa sebentar. Dapat diputus kapanpun diinginkan. Ini itikaf yang sedang kita lakukan sekarang ini. Ini nggak ada waktunya. Tapi biasanya sampai suruk ya. Sampai waktu suruk masuk. Ya. Dapat Atha bin Abi Rabah mengatakan, kalau ada yang duduk di masjid karena mengharapkan kebaikan atau pahala, itu adalah iktikaf. Kalau niatnya nggak seperti itu, ya tidak. Itu bukan iktikaf. Ya. Jadi tidak ada batasan waktunya. Ini tentunya iktikaf secara umum. Ya, bukan iktikaf khusus di 10 akhir Ramadan. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang al-mu'takaf fihi, tempat yang bisa dipakai i'tikaf, yaitu masjid. Yang namanya masjid yang bagaimana? Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Abu Thawr, dan Imam Ishaq bin Rahawai, setiap masjid yang dipakai sholat berjamaah 5 waktu, walaupun nggak ada Jumatannya. Pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Daud Az-Zahiri, semua masjid tanpa pengecualian. Ya, selama tempat itu dipakai sholat 5 waktu, ya boleh. Mau ada Jumatan, tidak ada Jumatan, boleh. Menurut ulama-ulama mazhab Syafi'i atau disebut Syafi'iyah, tempat yang bisa dipakai untuk itikaf adalah masjid jami'. Masjid yang ada Jumatannya. Sedikit tentang istilah musola. Ya. Istilah musola itu cuma ada di kita. Ya. Kalau di Malaysia dan Brunei juga Singapura, surau. Ya. Jadi istilahnya surau, langgar di kita, atau di Aceh itu dayah.
Banyak istilah-istilahnya. Tempat yang biasa dipakai sholat tapi nggak ada jumatannya, itu musola. Kalau di dalam hadis istilah ini, istilah musola, musola dari kata sholat, tempat sholat, disebut musola, adalah tempat yang tidak permanen, yang pernah Rasulullah lakukan sholat sunnah di situ. Itu namanya musola. Ya. Rasulullah pernah sholat di satu ruangan di dalam rumahnya, itu musola. Rasulullah pernah sholat di beranda rumahnya, itu jadi musola namanya. Ya. Rasulullah pernah sholat di sekarang arealnya Masjid Ghamamah. Ya. Masjid di areal Masjid Ghamamah itulah Rasulullah dulu pernah sholat istisqa, sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha di situ. Gak ada fisik masjidnya, lapangan saja, lapangan luas. Itu namanya musola. Kalau masjid permanen, ada bentuk fisiknya, ada bangunannya, itu masjid. Kalau tidak ada bentuk fisiknya atau tidak permanen dipakai untuk sholat, itu namanya musola. Ya. Di rumah kita ya, ada tempat yang kita khususkan untuk menunaikan sholat, itu musola namanya. Ya. Itu musola. Ya. Jadi selain yang permanen untuk sholat itu namanya masjid. Ya. Cuma masjid ada yang ada jumatannya dan ada yang tidak ada jumatannya. Yang ada jumatannya disebut masjid jami. Ya. Yang tidak ada jumatannya ya masjid saja, nggak pakai jami. Ya. Menurut jumhur ulama tidak sah itikaf wanita yang beritikaf di tempat sholatnya yang ada di rumah. Niatnya itikaf itu nggak sah. Itikaf itu harus di masjid. Istri-istri Rasulullah SAW menunaikan itikaf itu di masjid. Apa ada kaitannya antara itikaf dan puasa? Afdolnya mu'takif dalam kondisi puasa. Tapi puasa bukan syarat sah untuk itikaf. Dalilnya Umar bin Khattab tadi, ya, radhiyallahu anhu, bernazar itikaf di satu malam. Kalau di satu malam, malam hari nggak ada puasanya. Kapan memulai dan mengakhiri itikaf? Kalau itikaf biasa, ya, yang sedang kita lakukan sekarang ini itikaf biasa, ya, tidak ada batas, tidak ada batas kapan masuknya, kapan keluarnya, nggak ada batasnya. Kalau itikaf nazar disesuaikan dengan nazarnya di satu malam. Misalnya. Nah di sini ada batasan siang, batasan malam sudah kita sebutkan tadi. Termasuk kalau ada yang iktikafnya di satu pekan. Dia ingin beritikaf 1 minggu, 1 pekan. Nah, 1 pekan itu dihitung dari sebelum maghrib. Dan berakhir maghrib berikut di hari ke-7. Ya, dari maghrib sampai maghrib hari ke-7. Ya, jadi yang namanya awal hari dari 7 hari itu awalnya itu kapan? Sebelum maghrib. Itu yang harus kita tahu kalau ada yang bernazar ya, yang berkaitan dengan waktu-waktu ini. Kalau iktikaf di 10 akhir sebelum matahari 20 Ramadan tenggelam, berarti hari Kamis nanti. Ya, hari Kamis sebelum maghrib kita sudah standby berada di masjid. Sehingga ketika masuk maghrib kita sudah mulai iktikaf kita. Jadi buka puasanya, iftarnya di masjid. Setelah dan baru check out keluarnya selesai iktikafnya setelah matahari akhir Ramadan tenggelam. Ya, khususnya ketika kita sudah mendengar pengumuman dari pemerintah besok Idul Fitri
Jadi patokannya adalah pengumuman dari pemerintah, dari ulil amri. Kalau menurut ulil amri besok Idul Fitri, ya udah berarti selesai ya, itikaf kita. Ya. Jadi jangan langsung keluar maghribnya, itu langsung keluar. Ya. Tunggu pengumuman dulu. Jangan-jangan masih nambah 1 hari gitu kan. Nah, apa yang bisa kita amalkan? Ya sholat, tilawah, ya, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, sholawat, dan salam untuk Rasulullah, berdoa dan bentuk-bentuk ibadah lainnya ya, yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan bisa juga diisi untuk mengkaji ilmu dan membaca kitab tafsir, hadis, sejarah Nabi dan orang soleh, fikih, dan lain sebagainya. Yang makruh, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, jadi jauhi bermain gadget. Gitu. Ya, tapi kalau untuk anak-anak ini memang susah. Ya. Semalaman sampai subuh pada main game di masjid. Ya. Dan entah bagaimana password dari wifi masjid ketahuan sama mereka. Ya, jadi bocor gitu. Ya. Ini jadi perhatian kita semua ini gimana untuk mengantisipasinya. Kemudian menahan diri untuk tidak bicara selama itikaf itu juga makruh hukumnya. Kata Rasulullah SAW, la yutma ba'da ihtilam wala sumata yaumin ilal lail. Tidak yatim lagi kalau seorang anak sudah bermimpi, ya sudah balik, berarti yatim itu definisinya seorang anak yang belum balik ya, kalau sudah balik itu bukan yatim. Yang ditinggal mati oleh ayahnya, bukan ibunya. Yang ditinggal mati oleh ayahnya. Itulah yatim. Kalau ditinggal mati oleh ayahnya sementara dia sudah berkeluarga, nah itu bukan yatim lagi. Ya, bukan yatim lagi namanya. La yutma ba'dah tilama. Yang kita ambil dari hadis ini, orang yang itikaf makruh hukumnya untuk diam terus selama 10 hari. Nggak pernah ngobrol, nggak pernah berinteraksi dengan yang lain. Itu makruh hukumnya. Jadi ya harus tetap interaksi seperti biasa. Jadi nggak boleh diem terus. Itu justru makruh. Yang mubah, keluar dari tempat itikaf untuk mengantar keluarga yang menjenguk sebagaimana yang Rasul lakukan ya kepada istri beliau Sofiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Mubah untuk mencukur rambut, memotong kuku, membersihkan badan, memakai pakaian bagus, memakai parfum. Jadi jangan disamakan ini dengan ihram. Ini bukan ihram, ini itikaf. Kalau itikaf boleh mau cukur rambut, ya, mau motong kuku, ya, mandi pakai sabun, pakai parfum, boleh, nggak masalah. Ya, itikaf itu berdiam di masjid. Amalannya itu berdiam di masjid. Dibolehkan juga keluar untuk memenuhi hajat yang harus dipenuhi di luar masjid. BAB, BAK, makan, ya kalau memang nggak disiapkan, boleh. Makan, minum, dan tidur di dalam masjid dengan tetap menjaga kebersihannya. Nggak ada larangan. Ya. Tapi sering kita dapatkan tulisan-tulisan di beberapa masjid dilarang tidur di dalam masjid. Itu nggak ada hadisnya. Itu nggak ada hadisnya. Itu pengumuman DKM-nya itu. Nggak ada dalilnya itu. Ya. Tidur di dalam masjid itu boleh. Ya. Bahkan di Masjidil Haram, kalau Masjid Nabawi saya belum pernah dengar. Itu disiapkan tempat untuk itikaf bagi yang mendaftar di awal. Nggak tahu sekarang masih ada nggak itu. Ya. Jadi harus daftar online dulu. Ya, daftar online dulu di basement dia tempatnya. Yang berhasil mendaftar dapat jatah kasur, jatah bantal, jatah selimut, ya, kemudian dapat loker, dapat kunci loker, kemudian dapat jatah iftar, dapat jatah sahur.
tapi nggak terbatas ya, dan pengumumannya pun nggak semua orang tahu gitu. Dibolehkan juga melaksanakan akad jual beli, akad nikah dan sejenisnya. Ya, jadi tidak ada larangan. Ini hadis tentang Sofiyah tadi yang diantar oleh Rasulullah ke rumahnya setelah puas mengobrol dengan Rasulullah sampai malam. Yang membatalkan itikaf, kehilangan salah satu syarat itikaf yang terkait dengan mu'takif. Misalnya mu'takifnya hilang akal, tiba-tiba hilang akal. Berhubungan suami istri, ini sudah kita ceritakan tadi. Keluar dengan seluruh badan, dari tempat itikaf tanpa alasan yang benar. Sengaja keluar masjid untuk cari sinyal, batal itikafnya. Ya. Tapi kalau mengeluarkan sebagian anggota badan, tidak membatalkan. Rasulullah pernah melakukan itu ketika Rasulullah masih berada di masjid. Beliau menyodorkan kepalanya ke kamar Aisyah. Dan Aisyah pun membersihkan kepala Rasulullah dari dalam kamar. Jadi hanya mengeluarkan sebagian anggota tubuh, tidak membatalkan i'tikaf. Qadha i'tikaf tadi sudah kita sebutkan. Nazar i'tikaf di masjid tertentu yang harus ditunaikan hanya nazar ke i'tikaf di Masjidil Aqsa, i'tikaf di Masjid Nabawi Madinah, dan i'tikaf di Masjidil Haram. Ini yang harus dilaksanakan. Kalau bernazar i'tikaf di Masjid Al-Azam, boleh ditunaikan di Masjid Asy-Syukriyah. Ya, jadi nggak ada keistimewaan masjid-masjid yang lain. Yang harus dipenuhi cuma 3 masjid ini. Dengan catatan, kalau nazarnya di Masjidil Haram tidak bisa ditunaikan kecuali hanya di Masjidil Haram. Kalau nazarnya di Masjid Aqsa, boleh ditunaikan di Masjid Nabawi Madinah atau di Masjidil Haram. Adab seorang mu'takif selalu menghadirkan keagungan Allah, menyibukkan diri dengan amal, bersahaja dan tidak berlebihan, menjauhi amal perbuatan yang dapat merusak tujuan i'tikaf seperti pembicaraan tentang materi, memelihara kebersihan diri, tidak melalaikan kewajiban yang tidak dapat ditunda. Misalnya memberi nafkah untuk keluarga. Dia i'tikaf di masjid, keluarganya terlantar di rumah, ya, sahurnya, iftarnya nggak jelas, ya, itu nggak boleh. Alhamdulillah, ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menunaikan amalan i'tikaf di 10 akhir nanti, ya. Insya Allah mulainya hari Kamis sebelum maghrib kita sudah standby di masjid insya Allah. Ini saja, semoga bermanfaat. Wabillahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini kita telah mendapat pelajaran tentang fikih i'tikaf. Sepertinya sudah lengkap ya kalau kita perhatikan dari awal sampai akhir. Dan insya Allah di Masjid Asy-Syukriyah juga akan melaksanakan i'tikaf mulai malam 21-nya nanti Kamis sore ya. Bagi jamaah yang berkenan hadir, kami siapkan tempat, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita menyediakan sahur, menyediakan berbuka, dan di malam hari ada kajiannya. Jadi bagi yang berminat, cukup ya bapak pertanyaan ya. Kayaknya nanti kalau diperhatikan semua dari awal sampai akhir, insya Allah sudah lengkap. Akhirnya mari sama-sama untuk Rabu yang akan datang kita sudah i'tikaf. Jadi bertemu kembali nanti setelah Idul Fitri saja. Setelah Idul Fitri kita bertemu kembali. Akhirnya mari sama-sama kita akhiri teman-teman dan kembalikan di